Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga dalam baik walafiat. Oke, sebelum bermulanya materi hari ini, pelajaran hari ini, baiknya kita mulai dengan yang baik. Oke, kita membaca doa terlebih dahulu. Ada bisa salah satu untuk memimpin doa atau ketua kelasnya di sini siapa? Saya Mungkin. Pak, ketua kelasnya. Oke, baik Mas Aliudin. Silakan dipimpin Iya, Pak. teman-temannya. Baik, duduk siap. Mari kita berdoa sebelum pembelajaran. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Aliudin. Ya, Belum Pak, dimulai, saya akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ahmad Hakim ada. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah. Mas Akrom, ada Mas Akrom? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Mas Aliudin, Selalu always, Pak. Mas Dian, Hadir, Pak. Mbak Gita, Hadir. Mas Handoyo, Siap, hadir Pak. Mas Ihwanuddin, Present Pak. Mas Indra, Hadir Pak. Mas Ipan, Hadir Pak. Mas Is. Siap, 86 selalu hadir Pak. Alhamdulillah hadir semuanya dalam kondisi yang baik ya. Oke, sebelum itu ya, semoga hari ini dalam keadaan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Di sini kita masuk ya ke materinya. Sini tentang prosedur operasional perkakas bertenaga. Pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin. Nah, di sini tujuan pembelajarannya melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menyimpulkan strategi penggunaan perkakas bertenaga atau operasi digenggam dengan tepat sesuai standar. Oke, sebelum masuk, kira-kira sudah ada yang pernah memakai perkakas bertenaga di sini anak-anak? Sudah pernah memakai? Kenapa di rumah? Pernah di rumah. Gerinda tangan. Gerinda tangan. Ya, cuma itu Gerinda yang di rumah. Itu Sama kamu bor, pakai sendiri? sama bor. Pakai sendiri Mas Aliudin apa ikut bapaknya? Ikut Bapak Pak bantu ngerjain apa belakang rumah gitu tuh Pak, bantuin. Oh, bantuin. Oke, alhamdulillah. Ya, kita masuk. Selanjutnya di sini perkakas bertenaga yang atau operasi digenggam. Ya, yang kita akan bahas ini pertama ada mesin bor. Ya, ada mesin gerinda sudut. Yang ketiga mesin ketam tangan. Yang keempat mesin gergaji tangan lingkar. Yang kelima mesin gerinda duduk. Yang keenam mesin gerinda potong. Oke, di sini mesin bor tangan. Bisa dilihat ini ada sebelah kiri ada gambarnya. Ya, di sini fungsinya atau alat ini digunakan biasanya untuk mengebor atau meluangi besi, plat besi, kayu, plastik bahkan tembok. Nah, di sini kita sebagai yang sudah terlatih, ya baiknya dalam menggunakan perkakas bertenaga itu menggunakan alat pelindung diri agar aman pada saat menggunakannya. Ya, di sini ada masker, kacamata pelindung, sarung tangan, safety shoes, serta wear pack. Nah, untuk cara penggunaannya, mesin bor yang pertama itu buat titik center sebagai tanda pada benda kerja yang akan dibuat lubang.
Pasang mata bor ukuran yang ditentukan menggunakan kunci cak. Yang ketiga, pastikan mata bor telah terpasang kuat dan kunci cak telah terlepas sebelum mesin dinyalakan. Yang keempat, posisikan terlebih dahulu ujung mata bor tepat pada daerah center bor. Yang kelima, jalankan mesin dan mulailah melakukan pengeboran. Nah, di sini untuk info lebih lengkapnya, di sini saya akan tampilkan video atau kalian bisa lihat di rumah. Ini ada linknya atau di scan QR-nya. Ya. Nah, ini saya akan tampilkan video pembelajarannya. Oke, selanjutnya di sini ada mesin selanjutnya. Yang kedua itu ada mesin gerinda tangan sudut. Nah, ini fungsinya. Mesin ini sering digunakan untuk menghaluskan dan meratakan permukaan benda seperti besi, kayu, atau benda lain. Nah, untuk alat pelindung dirinya, yang pertama itu ada face shield. Ya, face shield. Yang kedua ada kacamata pelindung, sarung tangan, safety shoes. Ya, safety shoes itu untuk melindungi kaki apabila ada percikan atau batu gerindanya itu pecah. Ya, biar tidak mengenai kaki. Nah, untuk wear pack untuk melindungi badannya. Nah, cara penggunaannya. Cara menggunakan gerinda sudut. Yang pertama itu pakai APD-nya. Yang kedua, sesuaikan spesifikasi mata gerinda dengan putaran mesin gerinda. Yang ketiga, posisikan sudut potong mengarah keluar, ya, tidak menghadap ke badan kalian pada saat menggunakannya. Yang keempat, perhatikan sudut optimalnya. Nah, di sini ada selanjutnya untuk lebih lengkapnya kalian bisa scan QR atau klik linknya. Ya, yuk kita simak. Ya, di sini ada video tutorialnya penggunaan gerinda tangan sudut. Oke, kita masuk ke mesin selanjutnya yang ketiga. Ya, di sini ada mesin ketam tangan. Mesin ketam tangan itu fungsinya untuk penyayat permukaan kayu atau sering disebut dengan pasah kayu. Nah, di sini APD yang digunakan, ya, APD yang digunakan itu ada masker pernapasan, kacamata pelindung, sarung tangan, serta safety shoes. Nah, ini cara menyalakan mesin ketam tangan. Ya, ini kurang lebih, ya, itu ada 3. Ya, yang pertama itu perhatikan arah serat kayu yang akan dihendak diketam. Ya, selanjutnya itu jepitlah benda kerja pada meja kerja, hidupkan mesinnya, ya, lalu ketamlah dengan hati-hati. Yang perlu diperhatikan nih pada saat memegang ketam, ya, tombol pegangannya itu pada tangan kiri dan pegangan belakangnya itu untuk mendorong. Ya, untuk lebih lengkapnya nanti saya akan tampilkan kembali video tutorial cara penggunaannya. Ya, ini kalian bisa scan QR-nya atau klik linknya kalau untuk di rumah. Nah, ini saya akan tampilkan dulu, ya, videonya. Kita lanjut ke mesin selanjutnya. Ya, di sini ada mesin gergaji lingkar tangan. Ya, di sini fungsinya untuk memotong benda-benda yang lebih tebal seperti papan kayu, ya, yang tebal, terus benda lain yang cukup tebal. Ya, untuk APD-nya kurang lebih sama dengan, ya, mesin yang lain. Masker pernapasan itu untuk melindungi pernapasan kita agar tidak dari debu, ya, sisa-sisa hasil pemotongan. Kacamata pelindung untuk melindungi mata nih dari percikan atau dari sisa-sisa pemotongan. Ya, untuk sarung tangan, selanjutnya safety shoes. Ya, ini untuk cara penggunaannya. Ya, cara penggunaannya kurang lebih ini sama dengan kayak gergaji, ya, gerinda sudut tadi. Ya, ini untuk lebih lengkap videonya di sini bisa kalian lihat. Ya, ini saya akan tampilkan kembali video tutorialnya. Selanjutnya, di sini ada mesin gerinda duduk. Ya, di sini biasanya, ya, digunakan untuk mengasah benda yang berukuran kecil, misalnya seperti mata bor, ya,
pahat tangan, kapak, pahat pisau bubut, golok, dan lainnya. Ini biasanya nanti di kelas 11 ya, kalian akan menggunakannya nih untuk mengasah pahat tubuh ya. Nah, APD yang itu kayak batu akik ya, batu gerinda akik ya. Nah, iya benar, itu kemarin-kemarin pada zamannya batu akik ini sering dipakai ini. Ya, ini APD yang digunakan, kacamata pelindung, ya safety shoes serta wear pack. Nah, cara penggunaannya yang pertama pastikan mesin yang akan digunakan untuk menggerinda dalam keadaan normal. Ya, yang kedua, perlengkapan keamanan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang ketiga, siapkan benda kerja beserta perlengkapannya. Ya. Yang keempat, jika perlengkapan sudah disiapkan dengan benar, ya, selanjutnya silakan kabel powernya dicolokkan. Yang kelima, ya kemudian tombol on-nya dihidupkan. Keenam, ya, di sini silakan di kaca pelindungnya diturunkan. Di sini ada kaca pelindungnya nih untuk menurunkan, ya, menghindari dari percikannya. Yang ke-8, mengarahkan benda harus memperhatikan posisi dan kemiringannya. Yang ke-9, ya, janganlah mengarahkan benda dengan posisi tegak lurus dengan mata gerinda, karena dapat menyebabkan benda terpantul dan berbalik arah yang dapat membahayakan keselamatan kerja. Yang ke-10, jangan menekan benda kerja dengan keras, cukup pelan-pelan saja, ya, agar hasilnya sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Yang ke-11, ya, jika selesai menggerinda, matikan mesin dengan menekan tombol off dan mencabut kabel powernya. Nah, setelah itu bersihkan, ya pastikan setelah pemakaian mesin perkakas bertenaga itu harus dibersihkan sesuai dengan perawatan biar awet. Ya, di sini ya saya akan ya video tutorialnya cara penggunaannya. Ini mesin gerinda potong. Ya, mesin gerinda potong ya alat fungsinya itu alat yang digunakan untuk memotong benda dengan menggunakan mata potong berupa batu gerinda yang tipis. Nah, PD-nya ada masker pernapasan, kacamata pelindung, serta sarung tangan dan safety shoes. Ya, untuk cara penggunaannya, itu pastikan Anda sudah memakai safety. Ya. Yang kedua, pastikan benda yang akan kalian potong, ya, dipasang pada ragum. Jadi biar ada pengikatnya. Ini ragumnya nih, biar kencang. Ya, dengan kuat. Yang ketiga, pastikan kabel listrik sudah terhubung. Lalu tekan tombol on-nya. Yang keempat, letakkan tangan kiri kalian kepada mesin gerinda potong dan tekan tombolnya. Lalu mata gerinda ya akan berputar kencang. Lalu tekan gagang gerinda potongnya ke bawah hingga mata potong gerinda dapat mengenai benda yang akan dipotong. Yang kelima, ya, tekan dengan perlahan pada saat roda gerinda berputar hingga bendanya terpotong. Ya, ini saya akan ada video tutorialnya. Silakan diperhatikan anak-anak, ditulis. Oke, saya mau nanya nih sebelum masuk sesi diskusi nih. Kira-kira apakah cara penggunaan perkakas bertenaga yang sudah kalian pernah lakukan di rumah ya sudah benar sesuai dengan SOP ya? Ada yang bisa ngasih tanggapan? Belum Pak, belum betul Pak. Belum Pak. Belum ya? Belum. Pak, belum. Oke, kalau belum, oke kita diskusikan ya. Ini kenapa belum betul? Nah, ini jadi Kemarin permasalahannya. Indra tangannya itu Pak, kebeset kena mesin Pak. Oh, berarti ya tidak memakai APD ya, Indra ya, Mas Indra ya? Iya Pak, karena belum tahu Pak. Oke, baik. Ya, kita masuk ke sesi diskusi nih. Saya akan buat kelompok. Kira-kira buat kelompoknya mau saya tentukan apa mau sendiri anak-anak? Ditentukan aja, Pak. Saya kelompok sama Aprianto aja Pak. Oke, ditentukan saja ya. Oke, berarti kalau ditentukan, diperhatikan ya, dicatat. Ya, kelompok pertama itu ada Ahmad Hakim dan Akrom. Kelompok kedua ada Aliudin dan Dian. Ya, Siapa? kelompok ketiga ada Gita dan Handoyo. Ya, kelompok keempat Humedi dan Iwanuddin. Ya, kelompok terakhir nih
Ada Indra, Ipan, dan Pak Anto, Mas Anto, ya. Ya, Mas. Oke, dari pembagian kelompok itu silakan perwakilannya ya ke depan sini ngambil LKPD untuk bahan diskusinya. Silakan perwakilannya. Yuk ditunggu. Oke. Saya sudah ngambil ya, Pak. Sudah ngambil ya. Oke, Mas Wandoyo. Bagus. Oke, dipahami ya instruksi ya, diskusinya. Ya, peserta didik memperhatikan tayangan dan mencatat poin penting. Itu tadi dari videonya sudah ya. Oke, peserta didik melakukan diskusi. Ya, selanjutnya peserta didik mengisi LKPD yang disediakan oleh pendidik. Sudah diambil ya. Ya, habis itu terakhir peserta didik menyajikan atau presentasi hasil diskusi kelompoknya. Ya. Oke, dari situ ya, silakan dibuka LKPD-nya. Ya, silakan mulai diskusi, sesi diskusi. Ya, saya akan pantau satu persatu penilaiannya dari sikap individu maupun kelompoknya. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Oke. Kelompoknya. Permisi Pak Vicky. Iya, silakan. Ya, izin bertanya Pak Vicky, ini dari LKPD yang sudah dibagikan berarti kita mengisi dengan menganalisis dari gambar-gambar yang sudah tersedia ya Pak Vicky? Iya, Mas, betul. Silakan dianalisis ya, kira-kira sudah sesuai dengan belum yang tadi dengan SOP yang sudah dikerjakan, yang dijelaskan tadi. Baik Pak. Pak, mau tanya. Iya, silakan. Jawabannya ditulis di buku atau di selembar kertas, Pak? Di selembar kertas saja, itu kan ada lembar LKPD-nya, silakan diisi. Iya, Pak. Ya, diisi. Waktunya ya 5 menit ya. Nah, silakan diskusi. Pak Anto nyontek, Pak. Wah, Anto jangan nyontek, Anto. Intip-intip sedikit, Pak. Intip-intip sedikit diri Pak. Ayo. Kan saya kelompoknya sama Handoyo, Pak. Nanti kelompok yang paling bagus, ya presentasinya itu ada akan reward, ya berupa pulsa nih. 5 menit lagi ya. Siapa? Oke, silakan. Ayo, kelompok yang paling bagus akan ada reward, ya berupa pulsa. Silakan. Saya Pak mau presentasi, tadi udah selesai mengadakannya. Silakan, Mas Pro. Oke, silakan. Di sini dari benda kerja yang nomor 1, analisis benda kerja di atas. Di sini saya nanti menggunakan untuk gambar di sini menggunakan gerinda tangan, sedangkan untuk membuat lubang itu nanti pakainya mesin bor, Pak. Nah, jadi itu untuk gambar yang pertama. Terus gambar yang kedua, di situ ada posisi orang lagi mengebor. Nah, di situ posisinya itu salah, Pak. Jadi harusnya posisinya itu sejajar. Jadi di situ salah posisinya. Mungkin baru itu Pak yang saya kerjakan. Terima kasih. Oke, jawaban kelompoknya Mas Akrom dan Mas Hakim ini sudah benar. Oke, aplaus dulu, tepuk tangan buat kelompok Mas Akrom dan Mas Hakim. Kalau saya nanti menyimpulkan, berarti saya sama kelompok saya kita itu dapat pulsa ya Pak? Apa dapat bakso nanti Pak? Ya, mie ayam nanti mie ayam bakso. Oke, mie ayam. Oke Pak, saya mencoba menyimpulkan untuk pembelajaran kali ini terkait materi perkakas bertenaga. Jadi untuk perkakas bertenaga itu memiliki macam-macam fungsi ya Pak, tergantung dari penggunaannya. Nah, ketika kita menggunakan itu harus sesuai dengan prosedur yang ada terkait mesin-mesin tersebut, dan juga kita menggunakan APD karena ketika kita menggunakan perkakas bertenaga itu sangat rawan terjadinya kecelakaan, sehingga kita sebelum melakukannya harus memahami SOP dan juga APD yang digunakan. Mungkin seperti itu Pak dari saya Pak.
Terima kasih Mas Handoyo, tepuk tangan dulu semuanya, ayo buat Mas Handoyo, buat kita semua, tepuk tangan. Ya terima kasih sudah mengikuti dengan semangat ya pembelajaran hari ini kalian. Ya, tetap jaga kesehatan, jaga semangatnya. Ya, tadi dibuka dengan doa, kita akhiri dengan baca doa terlebih dahulu ya. Silakan, siapa yang memimpin? Jadi Mas Aliudin ya. Iya Pak, saya Ya. pimpin. Baik, teman-teman, kita berdoa, duduk siap sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa sesuai ajaran masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Bismillah. Amin. Berdoa selesai. Ucap salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Vicky. Ya, terima kasih anak-anak. Ya, mohon maaf kalau ada salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.